Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi manna alaina ni'matal iman wal islam wa kafa bihin ni'mah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik, masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita hidayah untuk hadir kita di sini, berkumpul kita di sini. Di dalam perkumpulan kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang penuh berkah. Perkumpulan yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki-rezeki yang batin kepada kita, sebagaimana yang dikatakan para ulama bahwasanya jikalau di waktu subuh, habis subuh itu dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang zahir, maka lepas asar itu Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita rezeki-rezeki yang batin. Makanya salafun saleh kebanyakan dulu mereka memulai taklim mereka taklim di waktu habis asar. Kenapa? Karena di waktu asar itu kenapa mereka sibukkan dengan hal tersebut? Karena Allah berikan kepada mereka rezeki yang batin. Dan mudah-mudahan hadir kita di sini Allah Subhanahu wa taala pula berikan kepada kita sebagaimana Allah berikan dulu kepada orang-orang terdahulu, kepada salafun saleh yang diberikan kepada mereka, diberikan juga kepada kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini dikatakan dan disusun oleh Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Tarikhul Hawadis bahwasanya ada 46 mukjizat yang dicatat oleh beliau. Walaupun sebetulnya lebih daripada 46 itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita telah membahas Quran itu adalah mukjizat yang paling besar dan yang paling agung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mukjizat ini menjadikan orang-orang terdahulu mereka walaupun bukan Islam terpesona dengan Al-Qur'an. Setiap nabi, setiap rasul itu mereka diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung waktu zamannya. Pada waktu zaman Nabi Isa alaihi salam, kenapa Nabi Isa diberikan mukjizat? Kau menghidupkan orang mati, kau menyembuhkan orang yang sakit. Karena pada waktu itu viral-viralnya tentang ilmu kedokteran. Kenapa waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an yang diturunkan bukan sebagaimana Nabi Isa, bukan sebagaimana Nabi Musa, akan tetapi Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena pada waktu itu viral-viralnya atau lagi naik daunnya itu tentang balaghah atau penyampaian kata-kata yang indah-indah, yaitu kata-kata mutiara. Yang mana kata-kata ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan orang yang belajar. Makanya Al-Qur'an itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertepatan pada waktu zaman itu. Sampai-sampai diceritakan bahwasanya Sufyan, ada salah satu pamannya Nabi atau saudaranya Nabi namanya Sufyan dan Abu Jahal. Kita pernah dengar Abu Jahal. Bahwasanya dua orang ini mereka selalu setiap malam itu berada di samping rumah Nabi. Mereka memusuhi Nabi. Mereka tidak beriman dengan Nabi. Akan tetapi ketika mereka mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping Abu Jahal mendengarkan, di samping sini Abu Sufyan. Tidak ketemu dua orang ini. Mereka tidak mengimani Nabi, akan tetapi terpesona dengan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika dua orang ini ketemu, pas lagi mendengarkan, sering mendengarkan, kemudian ketemu
Dua orang ini ditakuni, ya Abu Sufyan, bapak, ikam kada beriman, bapak mendengarkan. Jar Abu Sufyan, ya Abu Jahal, ikam pang bapak mendengarkan, ya ikam kada beriman. Jar buahnya apa? Sebetulnya yang dikatakan Muhammad itu bujur jawabannya. Cuman aku kenapa kada aku beriman? Ada sesuatu fi qalbi, ada sesuatu di dalam hatiku. Yaitu jar para ulama apa itu? Yaitu sifat dengki. Sifat dengki, gara-gara dengki ibuannya kada aku beriman lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dikatakan juga setelah pelajaran kita semalam bahwasanya yang ke-10 dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wada'awtuhu li 'Aliyin ay yadhhaballahu anhu al-har wal barda." Rasulullah mendoakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib supaya kada merasa dingin amun di musim dingin, kada merasa panas amun di musim panas. Kan biasanya kan amun kita mu'tadil, amun kita di sini kada panas benar, kada dingin benar. Di sana amun saking dinginnya sampai kadang ulun pernah merasakan tuh 5 derajat Celcius. Saking dinginnya. 5 derajat Celcius, AC aja 16 ya, paling dingin 5 derajat. Dan paling panasnya sampai 40 ke atas, hampir 50 derajat Celcius. Dan itu waktu itu Sayyidina Ali ketika mereka berada di negeri Mekah atau di Madinah, apabila datang musim panas, biasanya orang-orang pakai baju-baju pakaian tipis. Kenapa pakaian tipis? Karena panas harinya, ya Allah. Ini musim panas pakai jaket mustahil. Pakai jaket namun musim dingin. Ini kada Sayyidina Ali dapat doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amun musim dingin itu pakai pakaian panas. Jadi harinya lagi dingin, pakaiannya pakaian kaos bahasanya. Pakaian yang tipis. Kalau musim panas pakai jaket. Amun kita jar terbalik jar lah. Kenapa kayak itu? Dan dikatakan juga bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau tidak pernah merasakan dapat doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11 dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watafala fi 'ainihi wa huwa armadu fa'ufiya min sa'atihi wa lam yarmad ba'da dzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hunain kan di dalam sebuah hadis, aku kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kan bahasanya esok perang. Siapa yang jadi panglima perangnya? Ya Rasulullah, aku esok hendak memberi bendera kepada orang yang menjadi panglima perang pada waktu itu, yang mana insya Allah akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia menjadi panglima. Dan aku ingin memberi bendera ini kepada satu orang, kata Rasulullah, yang mana orangnya ini mencintai Allah dan Rasul, dan bahkan dicintai Allah dan Rasul. Lain inya jangan mencintai Allah, mencintai juga. Jikalau kita jar Sayyidina Umar ibn Khattab, Jarsidin, aku Jarsidin kada pernah menginginkan jabatan di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi khalifah. Jadi Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka ditunjuk menjadi khalifah bukan karena keinginan sendiri. Bukan maju aku aja jadi khalifah, kada. Itu tunjukan dari para sahabat. Jadi Sayyidina Umar, kada pernah aku menginginkan sekalipun di dalam hatiku untuk menjadi panglima perang kecuali pada waktu itu. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan orang yang memegang bendera ini mencintai Allah dan Allah mencintainya. Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian pada waktu malam hari, bahasanya begurundom dari hati nih, siapa? Sampai-sampai para sahabat kada karuan guring. Siapa di dalam hati yang bakal
mendapatkan bendera tersebut. Kemudian sampai besoknya ketika dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang lain meninggikan awaknya. Supaya apa? Supaya ditunjuk. Hendak angkat tangan supaya bahasanya di hadapan Nabi. Menunjukkan awak nih, meninggikan supaya dipandang oleh Nabi. Kemudian dicari, aina Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, mana Sayyidina Ali? Ali bin Abi Thalib mana aja Rasulullah? Ya Rasulullah, wa armat. Ya Rasulullah, inya sakit mata. Kiau jar Nabi. Di kiau. Kan sakit mata nih kah? Amun sujud tuh pindah hendak pacul mata. Sakit mata nih. Saking sakitnya tuh sampai-sampai Sayyidina Ali kada hadir. Hendak perang kada hadirnya gara-gara sakit mata, saking sakitnya. Ya Rasulullah, kiau. Panggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diludahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diludahi Nabi, sakit yang asalnya sakit benar hilang sakitnya. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada sampai situ aja, dan bahkan di sini dikatakan waradda aini Qatadah bin Nu'man ba'da an salat ala khaddihi fakanat ahsana ainaini. Dan bahkan dikatakan di sini oleh Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki bahwasanya pernah juga Qatadah bin Nu'man dia ikut di dalam perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud, maka di dalam perperangan tadi matanya Qatadah tadi kecongkel, keluar dari tempatnya, lawan urat-uratnya keluar. Bahasanya tuh bahasa kasar, begantungannya lagi. Sampai-sampai jar keluarga Qatadah, ini kada harapan sembuh. Amun sakit mata masih mending, ini pacul dari tempatnya. Pacul dari tempatnya. Jar keluarganya tatak aja, ada harapan dia sembuh. Sampai kabar tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam riwayat mengatakan bahwasanya Sayyidina Qatadah datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ulun ni bisi bini." Ya Sayyidina Qatadah nih. Ulun ni bisi bini yang mana ulun suka benar, sayang benar ron bini ulun. Amun ulun mata picak ke apa bahasanya? Jar Sayyidina Qatadah nih. Amun ulun mata picak ya apa jarnya? Jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jar Qatadah, wa akhsha'in arani takdarni. Dan aku takutan jarnya, jar Sayyidina Qatadah. Amun biniku tadi melihat pacang kada suka lonku. Jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini, fa akhadha sallallahu alaihi wasallam bi yadihi syarif wa raddaha ila maudhi'ha. Kemudian mata yang begelantungan tadi yang dibawa Qatadah sambil kayak ini diambil Nabi dikebulikakan kepada mata Sayyidina Qatadah. Sembuh. Amun kita mulikakanlah anjar apa ya sedikit. Takut ciak sudah bahasanya. Nah, itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan di sini bahwasanya mata Sayyidina Qatadah, mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan usapan dari Nabi, yang mendapatkan ludah dari Nabi, itu kada pernah sakit mata. Amun sakit mata yang kiri sakit, yang kanan kada. Dan bahkan jar beliau mengatakan mata yang dipegang oleh Nabi, mata yang tersentuh oleh Nabi itu menjadi mata yang paling jelas. Yang satu pina buram, pina min, yang satunya yang dipegang Nabi itu lebih jelas. Itu jar para sahabat. Wada'a li Abdullah bin Abbas bi ta'wilihi wa fikhi fid din wa tusamma ba'du khabri wa tarjumanil Quran. Dan juga doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwasanya setiap anak waktu zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendapatkan bersama Nabi, maka anak yang baru lahir tadi disodorkan kepada Nabi, dihadapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya kurang lebih 10 tahun, 9 tahun, masih halus. Masih halus. Waktu kecilnya Sayyidina Abbas itu dibawa ke Nabi. Di teknik bahasa kita.
Amun kita kan tahnik biasanya waktu tasmiyah ditahnik. Amun waktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak abah guru sekumpul. Abah guru sekumpul waktu Sidin lahir itu yang mentahnik langsung Haji Abdurrahman, tetangganya dari keluarganya abah guru sekumpul, ulama Sidin. Yang masuk pertama kali ke dalam mulut Sidin apa? Liurnya para aulia salihin. Dan di sini Abdullah bin Abbas yang pertama kali masuk itu liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasulullah mendoakan kepadanya supaya dia menjadi orang yang faqih, orang yang ahli dalam syariat, wa yu'allimahu ta'wil, dan juga ahli tafsir mimpi, dan juga dikatakan di sini bahwasanya orang yang ahli Al-Qur'an. Makanya di dalam tafsir-tafsir qala Ibnu Abbas itu pendapat paling kuat. Karena Ibnu Abbas beliau adalah orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hal tersebut. Orang yang ahli syariat, bisa mentawilkan fikih, mimpi, dan juga bisa mentafsirkan Al-Qur'an. Berkat doanya Nabi di waktu kecil. Itu Abdullah bin Abbas. Makanya Abdullah bin Abbas itu dikatakan fuqahus sahabah. Jikalau di dalam kalangan laki-laki kan sahabat banyak. Cuman dari kalangan sahabat tadi ada orang-orang yang tertentu. Amun Sayyidina Aisyah itu alimnya sahabat dari kalangan binian Sayyidina Aisyah. Amun sahabat yang paling alim dari kalangan lakian ada yang mengatakan Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'a li Jamal Jabir wa sara sabiqan ba'da an kana masbuqan. Dan juga Rasulullah pernah mendoakan untanya Sayyidina Jabir, yang mana untanya Sayyidina Jabir ini amun berjalan pasti tertinggal. Yang lain duluan, untanya Sayyidina Jabir terlambat, tertinggal. Ketika di akhir-akhir ternyata Rasulullah terakhir juga. Sahabat berdahulu, karena sahabat itu kadang di hadapan sahabat, di belakang sahabat. Dan Rasulullah selalu berjalan bersama sahabat. Ketika sahabat tadi jalan, Rasulullah dia ada di bagian belakang. Ada Sayyidina Jabir. Ya Rasulullah, ya Jabir, kenapa? Ya Rasulullah, untanya kada jalan-jalan, lambat benar. Bahasanya tuh tuha sudah mesinnya. Jadi ya Rasulullah, dipukul Rasulullah, diusap Rasulullah, didoakan. Jadi unta yang paling laju. Biasanya terlambat, laju terus berjalan. Itu untanya Sayyidina Jabir. Kemudian wada'a lil Anas bitulil umur wa kathratil mal wal walad fakana kadzalik. Dan juga Rasulullah mendoakan Sayyidina Anas. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, itu Ummu Sulaim atau ibunya Sayyidina Anas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas, ya Rasulullah, ahli Madinah, penduduk Madinah telah memberikan apa yang dia miliki kepada engkau. Memberikan hadiah, entah itu harta atau apapun. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku kada memiliki hadiah yang berharga kecuali anakku ini, Anas. Ambil Anas ini untuk kau ya Rasulullah, terserah mau dia diapakan. Kata Rasulullah dia menjadi khaddamnya Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah mendoakan kepada Sayyidina Anas untuk memanjangkan umurnya. Sampai-sampai dikatakan di dalam riwayat umur yang paling panjang itu Sayyidina Anas dalam kalangan sahabat. Sampai 150-an ada. Sampai-sampai ketika meninggalnya Sayyidina Husain, Sayyidina Anas bin Malik hadir di situ. Lawas Sayyidina Anas umurnya. Dan Rasulullah mendoakan juga wa kathratil mal, hartanya sugih juga, hartanya banyak. Dasar sugih benar Sayyidina Anas bin Malik. Sudah umur panjang, harta sugih. Yang kita kada hakuntulah umur panjang, hidup melarat bahasanya nih, sakit terus. Percuma juga bahasanya. Ini Sayyidina Anas umurnya panjang. Duitnya banyak. Anaknya 100 lebih. Sayyidina Anas bin Malik, anaknya 100 lebih. Bininya berapa berarti jar? Banyak juga bininya. Amun sekung bini anak 100 kalau harapan kada sampai. Nah, itu yang terjadi pada Sayyidina Anas berkat
doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakadha wa fi tamrin Jabir fa'aufa gumara wa faddala 13 wasqan. Dan juga di dalam riwayat dikatakan bahwasanya Sayyidina Jabir itu memiliki hutang. Ketika Sayyidina Jabir masih dalam kecil-kecilnya ditinggal wafat oleh ayah beliau. Ditinggal wafat oleh ayah beliau dan kada memiliki peninggalan kecuali kebun kurma. Kemudian maka mengadu Jabir tadi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hutang abah banyak benar. Hutang abah banyak benar, apa ya Rasulullah? Aku berikan pembayaran hutang tadi sebagai kebun kurma, aku jadikan sebagai jaminan hutang, kada hakun orangnya. Aku bariakan kepada orang yang diisi hutang tadi, orang yang memiliki hutang lawan abahku tadi itu abahku berhutang lawan lawan orang tadi itu, untuk setiap panennya aku bari lawannya, kada hakun juga." Jadi jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ke kebun untanya, ke kebun kurmanya Sayyidina Jabir. Kemudian keliling Rasulullah di situ 3 kali keliling, berdoa Rasulullah. Kemudian ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di situ juga bagaimana mendoakan juga. Sampai-sampai ketika panen waktu itu untanya Sayyidina Jabir tadi sampai 13 waskan. Satu waskan itu sekitar 60 gantang atau 60 balik. Itu satu waskan. Ini 13 waskan. Berarti 60 kali 13 itu. Nah, akhirnya kau bayar hutang berkat doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-17, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan wastasqa alaihi salatu wassalam wa umtiru usbu'an thumma istasha lahum panjabat sahab wa da'a ala Utabah bin Abi Lahab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan kepada satu orang yang mana pada waktu itu dikatakan di sini bahwasanya an-nas asabathum sanah, bahwasanya dulu waktu zaman Nabi itu tertimpa kemarau selama setahunan. Tertimpa kemarau selama setahunan ala ahdi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama a'rabiyun wa huwa yakhutubu yaumul jum'ah. Rasulullah lagi khutbah di mimbar, datang orang Arab Badui. "Ya Rasulullah," jarnya, "halakal mal wal ja'ul ayal." Ya Rasulullah, harta habis, jarnya. Harta kami ini hancur, habis. Wa ja'ul iyal, dan keluarga kami kelaparan gara-gara pecaklik waktu itu, kemarau waktu itu. Pada Allah lana. Kemudian Rasulullah mendoakan kami. Gara-gara orang Arab tadi, Rasulullah berdoa. Farafa'a yadayhi wa laysa fis sama qit'atul sahab. Rasulullah waktu berdoa di langit itu kada ada sebuting pun awan. Kayak kita lagi tarang-tarangnya siang-siangnya waktu Jumatan. Awan satu pun kada ada. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka berdatangan awan tadi. Hatta shara sahab amsal jibal. Sampai-sampai awan tadi itu berkumpul kayak gunung. Belum selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangannya, hujan saking lebat-lebatan. Berapa hari hujan? Seminggu. Semingguan hujan. Sampai-sampai orang tadi datang lagi lawan Nabi. "Ya Rasulullah, tahaddam al-bina wa gharqal mal." Ya Rasulullah, hujan semingguan kayak apa nih, jar? Tadi setahunan kada hujan. Pas hujan semingguan datang pulang. "Ya Rasulullah, hujan nih kayak apa? Hancuran rumah kami gara-gara hujan nih. Dan harta kami larutan jarnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, pinggirkan hujan tadi, jangan lawan kami turun. Makanya dikatakan para ulama,
kenapa di daerah Asia, daerah barat dan timur itu rancak hujan. Kenapa daerah Arab kada pernah hujan? Itu berkat doanya Nabi. Asalnya hujan terus. Kalau Rasulullah berdoa yang pertama tadi, hujan semingguan, kada minta hujan lagi, hujan terus sampai hari kiamat. Habis itu datang lagi orang Arab tadi, ya Rasulullah, gara-gara hujan semingguan ini banjir. Gara-gara hujan yang semingguan yang semalam kami minta, harta kami larutan, rumah kami hancuran karena dari pasir. Doa Nabi, ya Allah, hujan itu turunkan di sekitar kami aja. Maksudnya sekitar kota Madinah, daerah Eropa dan Asia. La alaina, lain di wadah kami turun hujannya. Makanya daerah Arab jarang turun hujan, amun daerah Asia dan Eropa rancak turun hujan. Cuman akhir-akhir ini daerah Arab ada juga hujannya. Kenapa? Jadi bahasanya kada ampuh lagi ke doa Nabi. Kan doa Nabi ini, amun berdoa Nabi sampai hari kiamat. Kada ampuh lagi ke doa Nabi, tetap ampuh. Cuman dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tanda hari kiamat negeri Arab yang asalnya tandus itu menjadi banyak tumbuh-tumbuhan, dan kada harapan banyak tumbuh-tumbuhan kecuali hujan turun. Nah, itu kata para ulama tentang hadis ini. Makanya di daerah Arab jarang hujan, daerah kita rancak hujan. Itu berkat doanya Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Itu sedikit tentang mukjizat tambahan tentang mukjizat Rasulullah SAW. Yang mana kata para ulama bahwasanya jikalau kita cinta dengan Nabi tanpa kita tidak mengetahui kelebihan seseorang tersebut, maka cintanya tadi kurang. Kita cinta lawan seseorang, jikalau kita mengetahui, oh orang tadi banyak kelebihan, tambah cinta. Karena cinta itu perlu alasan. Begitu pula kenapa Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau panjang lebar tentang mukjizat Nabi. Karena dengan kita mengetahui bagaimana Rasulullah, kelebihan yang dimiliki Rasulullah. Karena ketika kita mengetahui kekurangan seseorang, maka cinta kita tambah kurang. Dengan kita banyak mengetahui kelebihan seseorang, maka cinta tadi bakal bertambah. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala tambahkan cinta kita kepada Nabi, tambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita di sini termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang menjadikan kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu kita sukses di dunia dan di akhirat, ilmu yang menjadikan kita dibuka setiap kebaikan, dibuka setiap kemudahan, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdaus kelak. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kama wa salafuna salih al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim undangan sedikit, insyaallah malam ini Jalsatul Isnin atau Majelis An-Nur di Jalsatul Isnin, Jalan Jujung Buih 7. Jadi mengundang pian berataan atau atas acara malam ini Majelis An-Nur Jalsatul Isnin, Jalan Jujung Buih 7 ba'da salatul Isya atau jam 7:30. Jadi di sini kami besaruan lawan pian berataan, mengundang pian berataan acara Jalsatul Isnin ba'da salatul Isya malam ini atau tepatnya jam 7:30. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.